Analisis situasi masalah gizi pada remaja di Kota Manado dengan anggota kelompok 2, Westi Tandilele, Feby Politon, dan Anggita Tontos. Setelah kelompok kami mengumpulkan data sekunder, maka kami menyusun beberapa masalah gizi yang telah kami temukan melalui data-data pada remaja yang ada di Kota Manado. Terdapat masalah gizi sebagai berikut. Yang pertama, remaja gemuk atau overweight, dan yang kedua, remaja pendek. Berdasarkan identifikasi masalah yang kami lakukan di Kota Manado, dengan menelusuri berbagai sumber data sekunder, maka prioritas masalah diukur menggunakan metode USG dan didapatkan urutan prioritas masalah sebagai berikut. Yang pertama, remaja pendek, dan yang kedua, remaja gemuk atau overweight. Adapun alternatif pemecahan masalah yaitu dengan penyuluhan. Pentingnya pemberian edukasi kepada remaja mengenai gizi seimbang dan juga seberapa penting mengonsumsi makanan yang beragam karena satu bahan makanan saja tidak dapat memenuhi kebutuhan nutrisi setiap harinya. Penyuluhan dilakukan dengan tujuan dapat meningkatkan rasa peduli remaja untuk memperhatikan asupan yang dimakan agar kebutuhan nutrisinya terpenuhi. Juga agar remaja tahu bahwa mengonsumsi makanan berlemak dan manis berlebihan dapat meningkatkan berat badan dan menyebabkan berbagai macam permasalahan pada tubuh. Jenis evaluasi yang dilakukan adalah evaluasi sumatif atau penilaian yang dilakukan pada tahap akhir pelaksanaan program yang bertujuan untuk mengukur keluaran atau output dari program yang dilaksanakan. Nah, dalam evaluasi sumatif, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, evaluasi input, di mana mencakup evaluasi mengenai dana, sumber daya manusia, dan perlengkapan, dengan tujuan dapat mengetahui apakah dana, sumber daya manusia, serta perlengkapan sudah sesuai dengan program yang dijalankan. Yang kedua, evaluasi output. Output program adalah jumlah atau unit pelayanan yang diberikan atau jumlah orang-orang yang telah dilayani. Penilaian dari output ini mencakup aktivitas, layanan, dan pekerjaan. Pada program ini, pelayanan dilakukan pada 11 sekolah, di mana tiap sekolah berjumlah 40 siswa yang menjadi perwakilan dari tiap kelas. Maka untuk keseluruhan terdapat 440 siswa yang mengisi pretest dan juga posttest yang akan dibagikan pada saat penyuluhan berlangsung. Yang ketiga, evaluasi outcome. Berdasarkan hasil perbandingan pretest dan posttest, dapat dikatakan bahwa ada perubahan pengetahuan yang dialami oleh 28% siswa yang menerima materi, sehingga dari perubahan pengetahuan, siswa juga mengalami perubahan perilaku keseharian dan mampu menciptakan status kesehatan yang lebih baik bagi masing-masing siswa yang menerima penyuluhan. Evaluasi efisiensi program. Program yang berjalan dapat dikatakan efisien karena pemanfaatan dana, sumber daya manusia, serta perlengkapan dapat dimanfaatkan dengan baik sehingga penyuluhan bisa terlaksana untuk 11 sekolah perwakilan yang sudah ditentukan. Kelima, evaluasi cakupan program. Terdiri dari yang pertama, pendidikan gizi. Tujuan pendidikan gizi dibagi menjadi jangka pendek dan jangka panjang. Tujuan jangka pendek pendidikan gizi yaitu mendapatkan pengetahuan, mampu membangun kerangka konsep prinsip-prinsip gizi, membangun sikap positif terhadap kebiasaan gizi yang baik, hingga mampu menggunakan pengetahuan gizi tersebut dalam pemilihan makanan. Sedangkan tujuan jangka panjangnya adalah untuk mengatur, mencari, dan mau menerima pengetahuan tentang gizi, serta pada akhirnya mampu menseleksi makanan yang bergizi dari hari ke hari sepanjang hidup untuk memelihara kesehatan, kesejahteraan, dan produktivitas. Selanjutnya, pengetahuan. Pengetahuan akan mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang dalam menerapkan gizi seimbang dalam kesehariannya. Perilaku gizi seimbang diharapkan dapat mengurangi masalah gizi di kalangan remaja, dan hal ini akan terlihat pada pola makan remaja sehari-hari. Yang terakhir, ada sikap dan perilaku makan. Pola makan merupakan perilaku paling penting yang dapat mempengaruhi keadaan gizi seseorang. Mencegah terjadinya penyakit kronis atau penyakit tidak menular terkait gizi, maka pola makan masyarakat harus ditingkatkan ke arah konsumsi gizi seimbang.
Yang terakhir ada dampak program. Dari program tersebut diharapkan yang pertama dapat mengurangi masalah gizi di kalangan remaja dan hal ini akan terlihat dari pola makan sehari-hari. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan remaja terhadap makanan dan pentingnya pola hidup sehat dan aktif. Yang ketiga, penambahan pengetahuan ini diharapkan dapat merubah sikap